Beberapa minggu lalu, Nidia kan sudah menginformasikan beberapa HP Samsung Galaxy seri A yang mengalami penurunan harga. Nah, kalau kalian belum nonton, bisa tuh ditonton terlebih dahulu bagi kamu yang memang suka dengan seri A dari Samsung yang turunnya sampai berjuta-juta. Nah, di video kali ini, Nidia mau menginformasikan beberapa smartphone Samsung Galaxy seri M yang sedang mengalami penurunan harga. Simak sampai habis ya. Mulai dari turun yang paling rendah, ada Samsung Galaxy M31. Bagi kamu yang memang memiliki daily driver yang sangat padat dan memerlukan smartphone dengan kapasitas baterai yang besar, Nidia saranin sebaiknya kamu meminang Galaxy M31. Karena sudah dibekali dengan baterai jumbo 6000 mAh yang dikolaborasikan dengan 15 watt fast charging. Dan untuk meningkatkan kinerja pada saat bermain game, Samsung menyematkan fitur Game Booster agar grafik yang ditampilkan menjadi halus dan juga mengoptimalkan pemakaian baterai agar tidak boros pada saat bermain game. Dibanderol dengan harga 3,7 juta untuk varian 6/128 GB pada saat perilisannya Maret lalu di Indonesia, saat ini sudah turun harga berkisar 300 ribuan di harga 3,4 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Semua Samsung Galaxy seri M turun harga yang bakal Nidia rekomendasikan, Samsung Galaxy M10 menjadi seri M yang paling murah yang bisa kamu dapetin. Bahkan pada saat penjualan perdana secara online di IDIA tahun lalu, Samsung Galaxy M10 nyatanya berhasil ludes tak tersisa loh price bookmania. Tapi sebelum melihat harganya, mungkin kalian harus berpikir dua kali karena layarnya saja masih beresolusi HD+, serta baterai yang hanya berkapasitas 3400 mAh. Tapi kalau kamu memang pencinta Samsung, ya mungkin fine-fine aja selagi harganya yang memang murah. Dibanderol dengan harga 1,7 juta untuk varian 2/16 GB pada saat perilisannya Maret tahun lalu, saat ini sudah turun berkisar 300 ribu di angka 1,4 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kalau kamu lagi cari smartphone Samsung dengan harga murah tapi memiliki desain kekinian, Samsung Galaxy M11 bisa menjadi pilihan. Pasalnya, walaupun harganya yang cukup ekonomis, Galaxy M11 adalah smartphone pertama Samsung yang mengusung punch hole display dengan harga cukup terjangkau. Dengan layar yang diusung tersebut, Nidia jamin akan menyamankan kamu dalam bermain game karena layarnya yang tampak lebar. Apalagi dengan baterai besar berkapasitas 5000 mAh, bisa kamu manfaatkan untuk menunjang berbagai aktivitas digital di setiap harinya. Bahkan pada saat menonton YouTube dan bermain Mobile Legends masing-masing selama 1 jam, Galaxy M11 hanya menghabiskan baterai 27% dari baterai awal 100%. Kalau mau lihat keunggulan lainnya, bisa kalian cek-ceki di pojok kanan atas. Dibanderol dengan harga 2,1 juta untuk varian 3/32 GB pada saat perilisannya Mei lalu, saat ini sudah turun harga berkisar 400 ribu di angka 1,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kalau memang kapasitas baterai 5000 mAh dirasa masih kurang, kalian bisa meminang Samsung Galaxy M21 yang dibekali dengan baterai monster berkapasitas 6000 mAh. Bahkan pada saat tim Pricebook menguji ketahanan baterai dari Galaxy M21, smartphone ini hanya berkurang 51% pada saat memainkan beberapa aplikasi selama 6 jam non-stop. Kalau kalian ingin melihat kira-kira aplikasi apa aja yang dimainkan, bisa cek di pojok kanan atas ya. Dan kalau kamu ingin meminangnya, harganya udah cukup turun kok Pricebook Mania. Dibanderol dengan harga 3 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisannya Mei lalu, saat ini sudah turun harga berkisar 300 ribu di angka 2,7 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini. Selanjutnya ada Samsung Galaxy M30s. Walaupun rilis pada Oktober tahun lalu, sepertinya untuk masalah spesifikasi tidak jauh berbeda dengan Galaxy M21. Chipsetnya sama-sama Exynos 9611, luas layarnya sama-sama 6,4 inci beresolusi Full HD+, dan baterainya pun sama-sama 6000 mAh. Tapi menurut Nidia, masih lebih baik Galaxy M21 karena memiliki konfigurasi kamera depan yang lebih besar, yaitu 20 megapiksel. Tapi semua itu balik lagi kepada selera kalian ya. Mungkin kelebihan Galaxy M30
M30s dibandingkan Galaxy M21 adalah varian warnanya yang lebih banyak dibandingkan Galaxy M21. Lalu secara harga pun tidak jauh berbeda dengan saudaranya tersebut. Dibanderol dengan harga 3,3 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisannya, saat ini sudah turun harga berkisar 600 ribuan di angka 2,7 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Smartphone selanjutnya ada Samsung Galaxy M20. Kalau kalian nonton episode head to head dari Samsung Galaxy M20 versus Galaxy M21 versus Galaxy M30, kalian bakal tahu performa sesungguhnya dari smartphone yang dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh tersebut. Menurut Nindya, Galaxy M20 cocok banget buat kalian yang gak mau berlama-lama menunggu baterai terisi penuh. Karena smartphone ini hanya memerlukan waktu berkisar 2 jam 21 menit untuk mengisi full dari 0 sampai 100%. Itu semua berkat adaptif fast charging yang tertanam pada smartphone tersebut. Dan untuk hasil benchmark tesnya pun bisa dibilang tidak terlalu mengecewakan untuk sekelas HP Samsung. Jadi kalau kalian penasaran dengan performa lengkap dari Galaxy M20, bisa klik di pojok kanan atas ya. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 2,8 juta untuk varian 3/32 GB pada saat perilisannya Februari tahun lalu. Saat ini sudah turun berkisar 1,2 juta di angka 1,6 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Dan yang terakhir, turun harganya cukup nggak tahu diri nih Pricebook Mania. Ada Samsung Galaxy M30. Berkat kolaborasi antara chipset Exynos 7904 dengan RAM 4GB, Galaxy M30 berhasil mendapatkan skor 128.737 poin pada saat benchmark test yang dilakukan oleh tim Pricebook. Bahkan pada saat pengujian GPU Mark Benchmark, Galaxy M30 mampu mendapatkan skor 319.200 poin. Jadi dengan skor tersebut, menurut Nindya sudah cukup tangguh lah untuk memainkan game-game masa kini seperti Mobile Legends dan PUBG. Tapi kalau menurut kalian, kira-kira masih worth it nggak sih buat dibeli? Bisa ramein di kolom komentar ya. Dibanderol dengan harga 3,4 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisannya Juli tahun lalu, saat ini sudah turun harga berkisar 1,2 juta di angka 2,2 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Mungkin agak sedikit mengecewakan ya price book-nya, karena pada Samsung seri M ini tidak ada yang turun sampai berjuta-juta. Ya harap maklum ya, namanya juga smartphone entry level. Kalau turunnya sampai berjuta-juta, harganya bisa sama kayak harga paket internet kali ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pricebook. Nindya pamit, cobalah.